Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Tentunya pada malam hari ini kami akan menghadirkan perbincangan mengenai Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang telah menuntaskan Kongres PSI 2025 dengan Kaisang Pangarep sebagai ketua umumnya. Selain itu juga kami juga akan mengabarkan bahwa PSI ini telah mengganti logonya dari semula menjadi bunga mawar hingga kini adalah seekor gajah. Lantas sebenarnya apa makna di balik logo gajah ini? Kami akan membahasnya pemirsa bersama saya Windy Wellington ya. Dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu kami juga akan menghadirkan pembahasan di mana kalau Anda ingat ini dalam 1 bulan terakhir kecelakaan kapal penumpang ini terjadi dan yang terbaru ini adalah KM Barcelona pemirsa yang terbakar di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara yang kemudian ini membawa anggota kepolisian beserta juga rombongan dengan keluarganya. Pertanyaannya pemirsa, apakah kemudian ini standar keamanan dan juga keselamatan ini sudah diterapkan dengan baik untuk seluruh kapal penumpang yang beroperasi di tanah air? Itu juga yang akan kami bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pembongkaran bangunan liar di jalur gas Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat berlangsung ricuh. Warga yang tak terima dengan adanya pembongkaran tersebut pun bersitegang dengan petugas Satpol PP. Sejumlah warga yang menempati bangunan liar di jalur gas Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat menolak mengosongkan tempat. Warga meminta waktu tambahan untuk memindahkan barang-barang milik mereka. Namun, Satpol PP menolak permintaan tersebut. Petugas menilai telah melayangkan surat peringatan hingga 3 kali kepada para penghuni bangunan liar. Di jalur gas Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, pemirsa, ini terdapat 79 bangunan liar yang sebagian besar digunakan untuk tempat usaha. Pemkot Depok menyatakan selain faktor keselamatan, keberadaan bangunan liar ini dinilai mengganggu estetika dan fungsi lahan. Ribuan pekerja pariwisata gelar aksi demo menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, ratusan bus juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Aksi demonstrasi di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, para sopir bus juga memblokade jalan Diponegoro dengan bus pariwisata, di mana banyak sopir bus pariwisata merasa dirugikan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Deddy Mulyadi. Dalam surat edaran tersebut, sekolah dilarang membuat kegiatan piknik yang dibungkus dengan kegiatan study tour yang memiliki dampak memberatkan orang tua. Hal tersebut membuat banyak pekerja wisata kehilangan pekerjaan hingga merugi. Masa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris, masa akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah yang lebih banyak. Hanya ingin menuntut keadilan. Hanya ingin menuntut keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan study tour karena SE tersebut tanpa pengkajian, ya, tanpa kajian boleh dikatakan SE itu jolim karena undang-undang pun tidak melarang study tour, ya. Study tour ada di dalam ekstrakurikuler. Makanya Pak Menteri Pendidikan juga Menteri Pariwisata tidak pernah melarang study tour. Ribuan warga rumah susun di Jakarta menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota. Mereka memprotes kebijakan tarif air bersih Pam Jaya yang dinilai merugikan terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Masa menuntut Gubernur Pramono Anung mencabut Pergub nomor 730 tahun 2024 yang dinilai memberatkan. Warga rusun menuntut Pemprov Jakarta mencabut keputusan Gubernur tentang tarif air minum Pam. Warga menilai tarif sangat tinggi dan memberatkan warga rusun karena penggolongan rumah susun sebagai pelanggan komersial setara dengan mal dan apartemen mewah.
Menurut warga rusun, kenaikannya 71%, tarif air pam yang semula Rp12.500 kini menjadi Rp21.550 per kubik. Sejumlah ojek online, taksi hingga kurir online melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Merdeka Selatan. Demonstrasi bertajuk Revolusi Ojol 217 ini sebagai tindak lanjut atas tuntutan 20 Mei lalu yang tak kunjung mendapat respons dari pemerintah. Sejak siang, puluhan pengemudi ojek online telah memadati lingkungan sekitar Monumen Nasional Gambir, Jakarta Pusat. Aksi yang dihadiri oleh ribuan driver ojek online berlangsung damai. Sejumlah pengemudi yang ikut berunjuk rasa berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek. Tuntutan utama aksi kali ini adalah penurunan tarif aplikator menjadi 10%. Sejumlah tuntutan lainnya yang juga diperjuangkan antara lain penerbitan payung hukum transportasi online, pengaturan tarif layanan makanan dan barang, audit investigatif aplikator, hingga penghapusan sistem level atau pengkotakan pengemudi. Selain turun ke jalan, aksi juga akan diikuti oleh pemadaman aplikasi secara massal di seluruh Indonesia sebagai bentuk kekecewaan terhadap sistem yang dianggap sangat merugikan. Tidak ada intimidasi karena merasa terpanggil oleh hati nurani. Betul. Anda punya konstitusi, betul. Yang terceberai. Karena kita ke sini. Pemirsa, polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hingga kini masih bergulir. Meski tersangka belum ada dan perkara naik ke tahap penyidikan, pihak Roy Suryo CS mendesak adanya gelar perkara khusus kembali. Pihak Roy Suryo CS tak tinggal diam setelah perkara tudingan atau fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Mereka mendatangi Polda untuk mengajukan permohonan gelar perkara khusus pada proses pelaporan Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kosinudin, menilai gelar perkara yang dilakukan polisi hingga fase penyidikan merupakan tindakan kekeliruan. Kosinudin tetap bersikukuh. Pembuktian ijazah sarjana S1 Jokowi harusnya berada di ranah pengadilan bukan kepolisian. Sebelumnya Jokowi melapor terkait pasal 310 dan 311 KUHP dan pasal 27A serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim dokter forensik Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban kebakaran di Tebet, Jakarta Selatan. Keempat korban merupakan anak-anak yang meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar pada tragedi kebakaran Tebet yang terjadi Sabtu pagi lalu. Isak tagis mewarnai proses penyerahan 4 jenazah ada korban kebakaran tragis yang terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Penyerahan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kerabat Jati, Jakarta Timur pada Senin pagi. 4 korban yang berhasil teridentifikasi, yaitu Putri Lavina, perempuan berusia 11 tahun, Janisa Aisyah Radit, perempuan berusia 3 tahun, Nurul Askia, perempuan berusia 7 tahun, dan Azizah, perempuan berusia 3 tahun. Kepala Rumah Sakit Polri Kerabat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartodo, menjelaskan bahwa kondisi seluruh korban mengalami luka bakar 100%, sehingga proses identifikasi pun dilakukan berdasarkan pencocokan data gigi antara antemortem dari keluarga dan postmortem dari jenazah. Sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Juli 2025, telah menerima 4 kantong jenazah, kesemuanya dalam kondisi hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sebanyak 4 orang. Para jenazah langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulan dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pagi ini. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi kemarin. Kobaran api itu pun menghanguskan 2 rumah dan 1 kontrakan.
Dugaan sementara kebakaran itu disebabkan oleh konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Syahda Yustiza Junaidi Ahmad, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Basarnas Manado terus mencari 2 korban hilang dalam insiden kebakaran kapal KM Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Pencarian menggunakan kapal KM Bima Sena dan kapal milik Angkatan Laut Tedung Selar. 2 kapal milik Basarnas dan TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk mencari 2 korban yang dilaporkan hilang dalam insiden kebakaran kapal pada Minggu siang. Kedua korban, Levi Alba dan Hamen, hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari data yang dirilis Basarnas, pemirsa, jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 571 penumpang, termasuk 14 ABK dan nahkoda kapal. 3 diantaranya meninggal dunia, 57 orang luka ringan, sementara 2 orang masih dalam pencarian. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi Desa Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi Desa Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Ya, peresmian Koperasi Desa Merah Putih secara simbolis dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri sejumlah menteri, ketua DPR, dan ribuan kepala desa dan juga pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo juga menyapa 103 titik koperasi desa dari berbagai wilayah di Indonesia lewat video telekonferensi. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa, mempercepat distribusi pangan, dan menjadi langkah awal mewujudkan sistem ekonomi Pancasila berbasis kerakyatan. Sistem jaringan kita semua. Terima kasih Sumatera Utara, Pak Bobi, kawan-kawan di Binjai. Koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya, iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menceritakan hasil kunjungannya ke luar negeri yang menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke rumah Jokowi sebelum hadiri Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto tiba dengan mobil Maung Putih di kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Minggu petang. Jokowi bersama Ibu Iriana Jokowi serta Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyambut kedatangan Presiden Prabowo yang didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menceritakan hasil kunjungannya ke luar negeri beberapa waktu lalu. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan Presiden Prabowo dalam menghasilkan kesepakatan kerjasama dengan sejumlah negara yang dikunjunginya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya, ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan, akhirnya
tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Selain ke rumah Jokowi, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga berkunjung ke salah satu rumah makan bakmi di Solo. Ditemani Jokowi, Presiden Prabowo dan para menteri menikmati makanan yang disajikan. Selain makan malam, sejumlah menteri juga bernyanyi dan berjoget bersama. Tim TV One mengabarkan. Di tengah efisiensi yang gencar dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih justru kompak meminta tambahan anggaran. Ya, para menteri mengeluh pagu anggaran tahun ini 2026 ini kurang dengan berbagai alasan, mulai dari belanja pegawai, infrastruktur, hingga penguatan program strategis nasional. Lalu pemirsa, masih adakah semangat efisiensi itu? Tak butuh waktu lama bagi menteri-menteri di Kabinet Merah Putih untuk meminta tambahan uang negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026. Di tengah gaung efisiensi yang gencar ditabuh Presiden Prabowo Subianto, para pembantunya kini kompak mengeluh anggaran tak cukup menghidupi kementerian. Lalu, masih adakah semangat efisiensi itu? Kalau pemerintah menargetkan defisit anggaran itu, defisit APBN itu 2,5%, maka kita harus siap-siap itu menjadi 2,8%. Ini kan udah terlalu mepet dengan dengan batas maksimum defisit yang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, kalau defisit ini dilanggar, misalnya melebihi 3%, hati-hati loh, itu presiden bisa di-impeach. Nah, karena itu adalah pelanggaran undang-undang. Nah, ini seharusnya kementerian-kementerian itu sensitif gitu loh. Kalau jangan cuma dikit-dikit minta penambahan anggaran. Kenapa bisa melebar nanti defisit bisa sampai mendekati 3%? Ini kondisi ekonomi baik global maupun nasional itu kan sedang tidak baik-baik saja. Permintaan tambahan anggaran tahun 2026 diajukan kementerian dan lembaga dengan berbagai macam alasan, mulai dari belanja pegawai dan fasilitas pendukung, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan program strategis nasional. Terdapat sejumlah kementerian yang meminta tambahan anggaran besar-besaran. Di antaranya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang meminta ekstra anggaran hingga 71,11 triliun rupiah. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum yang meminta tambahan anggaran 68,88 triliun rupiah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meminta tambahan 48 triliun rupiah. Ada pula Kementerian Pertanian yang meminta tambahan anggaran 30,89 triliun rupiah. Tambahan anggaran Kementerian Pertahanan diajukan sebesar 17 triliun rupiah dan Kementerian Komunikasi dan Digital yang meminta tambahan anggaran sebesar 12,6 triliun rupiah. Lantas, apa alasan di balik langkah kementerian beramai-ramai meminta tambahan anggaran? Kami sudah terdukung sebesar 7, sekian triliun dan tadi kita paparkan kekurangan-kekurangan anggaran untuk penguatan infrastruktur, penguatan keamanan digital, dan juga untuk komunikasi publik. Pada prinsipnya tadi telah dipahami oleh teman-teman Komisi 1, selanjutnya kami akan berproses internal di pemerintah untuk potensi kenaikan anggaran bagi Kemkomdiki. Perlu koordinasi, tetapi sifatnya itu juga operasional. Nah, oleh karena itu saya tadi minta anggarannya ditambah, nggak banyak. Sekarang kita kan
kira-kira 134 gitu ya. Nah, kalau bisa naik 2 kali lah gitu ya. Agar bisa berjalan dengan baik pekerjaan, karena fungsi koordinasi itu penting. 2026 kami juga bermohon adanya anggaran tambahan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan tentunya melalui Banggar kami berharap ada dukungan-dukungan anggaran tambahan yang memang dialokasikan untuk secara umum untuk dukungan manajemen dan juga untuk program-program koordinasi. Selain kementerian, sejumlah lembaga seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga tak mau ketinggalan. Rata-rata, lembaga mengusulkan kenaikan karena jatahnya berkurang dari anggaran tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi. Permintaan tambahan anggaran tersebut berangkat dari pagu indikatif yang diploting untuk KPK, yakni sejumlah 878 miliar, di mana anggaran tersebut adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rutin dan operasional, seperti pembiayaan listrik, kemudian air, dan perawatan gedung. Jadi KPK masih membutuhkan tambahan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sudah sejalankah permintaan tambahan anggaran kementerian dan lembaga dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto? Karena kan setiap kementerian sudah memiliki roadmap tugas masing-masing untuk 2026. Memang saatnya sekarang sedang pengajuan pagu indikatif sebelum Presiden menyampaikan ini dalam pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus. Tapi ini nggak masalah di tengah efisiensi anggaran begitu Pak? Itu pengajuan ya, jadi saya kira itu nanti Kementerian Keuangan dan menteri terkait nanti akan membaca, mempelajari. Jadi pagu indikatif yang disampaikan oleh kementerian lembaga menjelang tahun anggaran 2026 ini kan tidak sesuai dengan harapan mereka. Ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus mereka penuhi dan itu membutuhkan biaya. Nah, karenanya ya pemerintah diharapkan bisa lebih sensitif dan memprioritaskan mana yang lebih diutamakan dalam rangka memenuhi asta-cita Presiden Republik Indonesia. Jadi saya menyarankan agar asta-cita itu menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan utama terkait dengan upaya memenuhi permintaan anggaran dari kementerian lembaga. Langkah kreatif kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran yang ada menjadi mutlak di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Justru yang kita butuhkan itu adalah pemikiran-pemikiran kreatif dari kementerian dan lembaga, dari pemerintah, bagaimana belanja dia yang minimum ini bisa menghasilkan efek ekonomi yang lebih besar. Caranya, bagaimana dia belanja itu mampu men-trigger, misalnya gitu ya, mampu men-trigger orang-orang untuk tetap berkonsumsi. Dunia usaha di-trigger, misalkan bagaimana dunia usaha itu bisa tetap bergerak, sehingga orang masih tetap punya pekerjaan. Kan itu yang harus dilakukan. Jadi dengan modal yang minimum, bagaimana memberikan efek yang maksimum. Dan percayalah, saya yakin bahwa Kementerian Keuangan itu sudah memperhitungkan itu semua gitu loh. Kemudian dikasihlah alokasi-alokasi anggaran. Nah, jangan sampai karena merasa anggarannya kecil, jadi antara kebutuhan, kebutuhannya cukup, tapi ada keinginan yang begitu besar sehingga membuat mereka meminta tambahan anggaran. Di tengah kontraksi ekonomi dan maraknya pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri, penetapan program prioritas dan langkah pencegahan kebocoran menjadi kunci dalam optimalisasi penggunaan anggaran negara, sehingga diharapkan belanja kementerian dan lembaga tetap bisa berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia mengganti logo dari bunga mawar menjadi seekor gajah. Nah, apa makna dari simbol tersebut? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber usai jeda pariwara berikut ini. Logo Partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Artinya PSI adalah partai gajah. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI baru saja selesai menyelenggarakan kongres pertamanya di Solo, Jawa. PSI siap bertarung di 2029, termasuk dengan menggandeng Jokowi sebagai patron partai, atau menjadi alat politik menjaga sang kakak Gibran Raka Buming Raka di kursi wakil presiden. Nah, itu tadi pertanyaannya. Dengan digantinya logo dari Partai Solidaritas Indonesia yang semula merupakan bunga mawar menjadi seekor gajah, apakah ini pertanda PSI siap untuk ikut dalam Pesta Demokrasi 2029? Nah, untuk membahasnya bersama kami, pemirsa, sudah ada sejumlah narasumber. Sudah ada Bang Henry Satrio selaku analis komunikasi politik. Selamat malam, Bang Hensa. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Dan juga sudah ada Prof. Lili Romli selaku peneliti senior dari Pusat Riset Politik BRIN. Betul. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Undi. Selamat malam, Prof. Selamat malam juga, Mbak. Kita juga telah terhubung bersama Mas Benediktus Papa selaku juru bicara dari PSI. Selamat malam, Mas Beni. Selamat malam, Mbak. Ya. Selamat malam. Mas Beni, langsung saja kami ingin menanyakan dengan adanya perubahan logo yang semula merupakan bunga mawar menjadi seekor gajah. Apakah keputusan ini merupakan aspirasi dari internal partai ataukah ada pengaruh dari pihak eksternal, Mas Beni? Iya, saya kira ini hasil rembuk bersama ya, Mbak ya. Dari internal partai, Mas Ketua Umum, Mas Kaisang dengan Dewan Pendiri Partai, kemudian juga Pak Jokowi juga memiliki ide yang sama. Sehingga saya kira logo yang baru ini adalah merupakan ide bersama, hasil rembuk bersama tentu lebih dominan daripada Mas Ketum sendiri. Karena kenapa? Mas Ketum punya pemahaman yang jauh lebih dalam terkait dengan bagaimana filosofi simbol gajah ini yang kemudian sebagai simbol satu kekuatan, kebijaksanaan, kemudian juga menyimbolkan solidaritas, dan ini kemudian satu nilai-nilai yang PSI ingin internalisasi dalam internal kita ke depan, bagaimana kita solid untuk membangun kekuatan, ya kita juga bijaksana. Kalau pesan Mas Ketua Umum dan Pak Jokowi, kita tidak gerasa gerusu, ya kita betul-betul melihat secara detail dengan bijaksana situasi yang ada sebelum mengambil keputusan. Dan saya kira ini sejalan dengan semangat kader PSI bagaimana hari ini betul-betul
menjadikan simbol gajah ini sebagai satu kekuatan baru dalam semangat membangun partai. Jadi ini adalah hasil rembuk bersama ya, dan kami berharap bahwa dengan logo yang baru, dengan simbol yang baru ini, Partai PSI ke depan bisa semakin kuat dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara dengan menerima ataupun menjadi jembatan aspirasi dari masyarakat. Ya. Logo yang merupakan seekor gajah, Bang Hensa, Anda melihatnya, ini gajahnya belalainya ke atas. Tentu kalau gajah yang sedang berjalan santai ini tentu tidak seperti itu. Nah, Anda melihatnya dari komunikasi politiknya ini ada maksud tertentu tidak? Itu yang saya tahu secara Feng Shui, kalau gajah belalainya ke atas itu melambangkan hoki tuh, keberuntungan. Jadi menurut saya mungkin PSI juga sudah mengatur itu. Tapi kan bukan tentang gajahnya ini, kalau menurut saya yang menarik dari PSI ya tetap Pak Jokowi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau partai-partai politik lain yang nggak ada Jokowinya kan nggak mungkin kita bicarakan hari ini kan. Dengan tingkat elektabilitas yang hampir sama misalnya, kita nggak mungkin juga bahas sekarang. P3 misalnya, kan nggak ada Jokowinya, kita nggak bahas juga. Jadi artinya kalau mau diubah jadi lambang apapun juga nggak ada Jokowinya, percuma juga. Jadi yang kita bicarakan adalah Pak Jokowi, karena memang PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Bahkan kemarin pendiri PSI ya, Jeffrey Giovanni sudah mengatakan kan, kalau tidak ada darah Pak Jokowi, darah daging Pak Jokowi yang masuk ke PSI, tutup aja nih partai gitu. Jadi artinya memang ketergantungan terhadap seorang Jokowi ya tinggi. Maka kalau Kaisang kemudian terpilih sebagai ketua umum, apapun metodenya, ya emang harus Kaisang. Mau gimana pun juga orang Jeffrey Giovanni kan udah bilang harus ada darah dagingnya Pak Jokowi di partai itu. Jadi kalau kemudian hasilnya ternyata kejutan, kemarin beroron gitu ya, ngelewatin Kaisang sampai akhir, tetap aja Kaisang yang dipilih. Jadi mau saya topik PSI itu bukan tentang Kaisang, bukan tentang bagaimana PSI berada terus di samping Pak Prabowo, tapi ya tentang Jokowi. Maka yang lebih menarik diperbincangkan oleh orang kan adalah kemarin Pak Prabowo ke Pak Jokowi ngomongin apa ya gitu. Lagi-lagi tentang Jokowinya gitu. Dalam kongres tersebut, Prof. Lili, kita juga ketahui bahwa dari Jokowi ini sempat terucap mendukung penuh PSI. Ini artinya kredibilitas tadi yang telah disebutkan dari PSI ini juga akan semakin terpercaya, dan juga bagaimana dengan ideologinya dari partai itu sendiri. Ya, PSI itu katakan bahwa ideologinya adalah Jokowisme. Nah, kita nggak tahu tuh pemikiran Pak Jokowi, ya terus terang selama ini kan kita nggak tahu pemikiran gagasan Pak Jokowi itu. Tetapi PSI menganggap bahwa Pak Jokowi itu ideologinya. Jadi betul yang dikatakan Pak Hen saat itu, PSI sekarang kami dibicarakan karena Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sudah menambatkan hatinya di PSI itu. Jadi Pak Kaisang itu kan hanya, atau Mas Kaisang itu kan hanya sebagai alat aja, instrumen. Sesungguhnya pendiri PSI itu, Pak Jeffrey itu ya ingin menggait Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kemudian betul-betul akan bekerja keras untuk membesarkan PSI. Nah, problemnya adalah ke depan PSI itu kan brandingnya sebagai partai super TBK, bahwa semua anggotanya, kadernya memiliki. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah kalau menurut Robert Michel, organisasi yang sedemokratis apapun kecenderungan akan terjadi oligarki. Nah itu. Nah, apakah nanti partai super terbuka itu betul-betul akan partisipatif, ataukah nanti terjebak dalam elit baru yang mengendalikan? Kalau dulu adalah Dewan Pembina, kan di dalam anggaran dasar itu bahwa keputusan mutlak itu ada di pendiri dan Dewan Pembina. Nah, sekarang jangan-jangan partai super terbuka itu adalah kata pemutusnya Pak Jokowi. Nah, apakah Joko Widodo itu nantinya akan masuk dalam struktural tersebut dari partai ya, Mas Beni? Kami juga akan menantikan bagaimana jawaban Anda usai jeda pariwara berikut ini.
Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Artinya PSI adalah partai cerdas. Artinya PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Ya, langsung saja kita kembali melanjutkan perbincangan kami, Mas Beni. Tadi kami ingin penasaran ini mengetahui apakah Pak Jokowi ini dalam struktural ada nanti di PSI, Pak Beni? Iya, sebenarnya kalau struktural maupun di luar ini kan yang paling penting adalah semangatnya Pak Jokowi, Mbak. Jadi kemarin secara tidak eksplisit disampaikan, tapi saya kira semangatnya jelas dari Pak Jokowi bahwa beliau akan bekerja keras, full mendukung bagaimana PSI bisa lebih kuat, lebih matang, dan saya kira kemarin memberikan banyak pesan-pesan ya, bagaimana soal kesiapan partai itu mesti ada bensin, ada misinya, tapi yang paling penting Pak Jokowi memberikan catatan adalah bagaimana seluruh kader-kader PSI itu kemudian turun ke bawah untuk melihat realita yang ada di masyarakat dan memberikan solusi-solusi. Jadi soal struktur saya kira kita lihat nanti, tapi yang paling penting adalah semangatnya Pak Jokowi itu udah ada di PSI. Ya, Bang Hensa, ini kita ketahui bahwa semangatnya Pak Jokowi ini ada di PSI. Nah, menurut Anda sendiri, apakah memang Jokowi nantinya ada dalam struktural ataupun hanya memantau di luar atau bahkan ikut dalam partai lain? Kalau dalam struktural menurut saya kecil kemungkinannya. Karena Pak Jokowi dengan posisi saat ini dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan partai politik lain. Tapi kalau dia dalam strukturnya PSI pasti akan dipertanyakan oleh kader-kader partai politik lain yang ketemu. Buat apa misalnya Julhas, PAN atau Bahlil, Golkar ketemu Pak Jokowi yang sudah ada dalam struktur PSI. Pasti akan jadi pertanyaan. Tapi kalau dia seperti ini, dia memainkan peran sebagai presiden ke-7, ya bebas-bebas saja menerima siapapun. Lagi pula kan jelas ya, nggak ada partai politik lain menurut saya dalam kongresnya mengundang mantan presiden gitu, atau presiden sebelumnya untuk speech. Biasanya kan yang ada ya presiden saat itu gitu, atau wakil presiden saat itu. Jadi memang sudah jelas kalau bahasa Jawanya itu ceto elo-elo itu loh. Jadi emang ini udah jelas ini adalah Jokowi, PSI adalah Jokowi. Representatifnya partai yang bisa diatur-atur di dalam ya anaknya sudah ada di sana. Dan kalau kemudian saya akan support PSI, ya iyalah ada anaknya di sana kan. Ini kan harga diri dan martabat Pak Jokowi ini di PSI. PSI-nya nggak boleh turun elektabilitasnya, harus masuk ke Senayan, kemudian harus menghasilkan pemimpin-pemimpin, harus bisa mendapatkan kursi di pemerintahan. Kan ini semuanya tentang Jokowi sebetulnya. Bahkan dia meralat sendiri kan omongan Kaisang kan, ketua umum itu dia bilang, kalau Kaisang bilang kan 2029 PSI akan jadi partai besar. Jokowi bilang tapi kelihatannya 2034, jangan tergesa-gesa. Jadi artinya itu ralat pertamanya Kaisang itu kalau kondisi normal tersinggung itu satu partai itu. Ini orang udah tamu, kita kasih waktu pidato, dia ralat ketua umum saya. Tapi kan nggak ada yang marah. Jadi itu sebetulnya titahnya Jokowi begitu, udah di 2034. Jadi maksud saya ini adalah arah politiknya Jokowi. Jadi ngetesnya juga ya di PSI ini. Kalau kemudian PSI-nya ternyata elektabilitasnya tidak mampu naik atau tidak mampu menghasilkan minimal calon wakil presiden lah di 2029 atau 2034 ya selesai juga. Tapi yang jelas dalam sejarah Indonesia pasca reformasi, presiden yang mengelola partai politik itu partai politiknya lolos terus ke Senayan.
Belum pernah kejadian tuh, nggak lolos. Nah, arah politik dari Joko Widodo ini adalah arah politik dari PSI. Prof Lili, kami ingin juga menanyakan, jika memang benar demikian, apakah relawan dari Jokowi yang saat ini memang sangat mendukung Jokowi akan ikut bergabung dengan PSI? Saya kira belum tentu kalau Pak Jokowi tidak masuk. Saya sih saran saya sih lebih baik masuk, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, umpama Gerindra juga akan cemburu. Loh, Bobi kan kadernya Gerindra. Kenapa Gerindra nggak didukung? Ya, umpama gitu kan. Ya, kalau dia akan bekerja keras, full membesarkan PSI, lebih baik dia masuk. Masuk struktur kepengurusan PSI. Terlepas nanti ada kritik, nepotisme, KKN, dan lain sebagainya. Tetapi kan terasosiasi dengan para pendukungnya, dengan relawannya. Karena memang bahwa Pak Jokowi itu PSI Pak Jokowi. Bukan melalui anaknya, Mas Kaisang. Nah, ya saya lebih baik Pak Jokowi jangan setengah-setengah. Gitu, langsung aja full masuk struktur sebagai ketua Dewan Pembina umpamanya kan di sana. Kan banyak juga di partai-partai lain seperti tukang rangkap antara anak dengan orang tua gitu. Bahwa kemudian kritik kok partai super terbuka ternyata nepotisme. Ya bisa juga nanti dirubah juga lambangnya gitu kan, branding lagi gitu kan. Kan Pak Jokowi jago pencitraan itu, termasuk sekarang partai super terbuka kan saya kira lebih banyak diendorse oleh Pak Jokowi, termasuk juga lambang gajah yang di publik kemudian juga bertanya-tanya, kok gajah ini merah ke atas katanya itu hoki. Tapi jangan-jangan lambang kemarahan juga gitu kan, biasanya karena orang lari itu kan merah ke atas itu. merah itu kan. Nah, tetapi pertanyaan marah pada siapa ya gitu. Terus yang ketiga saya kira kan banyak persoalan terhadap Pak Jokowi itu kan. Yang backup siapa? Nah, kita juga ingin menanyakan bagaimana pendapatnya dari PSI sendiri. Mas Beni, benarkah demikian yang tadi telah disebutkan bahwa arah politik dari PSI sendiri ini juga adalah titah dari Jokowi, Mas Beni? Iya, saya kira perubahan logo, perubahan penguatan bahwa partai PSI adalah partai super terbuka. Sekali lagi bahwa ini adalah pemikiran bersama. Jadi tadi disampaikan tadi bahwa Pak Jokowi punya andil yang dominan. Saya kira tidak ya, karena bagaimanapun juga ini adalah hasil rembuk bersama dan tentu yang paling penting adalah semangat partai PSI mengubah logo dan kemudian mencetuskan partai super terbuka yang saya kira kami sudah membuktikan Mbak hari ini. Saya kira partai PSI menjadi satu-satunya partai yang betul-betul membuka pencalonan ketua umum kepada publik. Ada 3 kader kita yang tentu punya latar belakang berbeda-beda, diberikan kebebasan untuk memilih dan saya kira seluruh anggota 187.000 anggota itu sudah memilih dengan presentasi pemilih itu 84%. Jadi saya kira luar biasa, animo ini luar biasa dan sekali lagi bahwa PSI sedang mereformasi partai menjadi partai yang betul-betul modern dan sekali lagi bahwa ini adalah keputusan bersama seperti di awal juga di tanggal 19 Ketua Dewan Pendiri Pak Jeffrey Gopani menyampaikan bahwa ide partai super terbuka ini juga adalah bagian daripada komitmen Mas Kaisang sendiri. Kemudian dalam sidang juga kita rumuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang baru, di mana ini yang saya ingin jawab bahwa dominasi di Dewan Pendiri, di Dewan Pembina itu juga tidak sedominan dulu Mbak. Jadi ini saya kira jelas dari Ketua Dewan Pendiri bahwa ini mematahkan argumen-argumen selama ini bahwa PSI itu hanya dikuasai hanya segelintir orang. Dewan Pembina hari ini seperti sebagaimana keputusan di Kongres itu Dewan Pendiri hanya memasukkan 2 nama, DPP 2 nama dan kemudian sebagai apresiasi kita kepada Dewan Pimpinan Wilayah, salah satu Dewan Pimpinan Wilayah yang memiliki kursi terbanyak, maka itu dipilih sebagai anggota Dewan Pembina. Jadi saya kira ini adalah proses memodernisasi internal Partai PSI yang saya kira ini kita menjadi pelopornya Mbak. Tidak ada partai lain yang kemudian memberikan keleluasaan itu yang sangat besar kepada kader-kadernya dan ini yang sedang dilakukan Partai PSI dan sekali lagi bahwa ini untuk menjawab semua keraguan, semua pertanyaan bahwa semua yang dilakukan Partai PSI hari ini adalah perintah Pak Jokowi. Betul bahwa dalam setiap gerak-geriknya Pak Jokowi tentu memberikan semangat. Apalagi hari ini kami mereformasi partai kami
Ya tentu semangat-semangat itu juga kami bawa, tapi sekali lagi bahwa solidaritas, kekuatan sebagaimana simbol partai terbaru hari ini itu menjadi salah satu kekuatan utama untuk menyongsong 2029 yang akan datang maupun agenda-agenda politik selanjutnya. Jadi simbol baru sekali lagi dari bahwa PSI betul-betul ini rembukan bersama. Ya, simbol baru dari PSI ini juga Mas Beni sempat direspon oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sempat berkelakar, hati-hati ini partai lainnya. Bang Hensa, Prof. Lili, nanti kita akan tanyakan ini apa maksud dari pernyataan Pak Presiden tersebut. Sesaat lagi pemirsa. Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Artinya PSI adalah partai gajah. Emosional kalau mendengar kata-kata PSI. Karena dahulu ayahanda saya pernah menjadi ketua PSI yang lama, PSI versi lama, yaitu Partai Sosialis Indonesia. Sekarang ada penerusnya, Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih memilih nama PSI. Hurufnya dipilih. Tetapi ya solidaritas, sosial, Pancasila juga sosial. Apa ujungnya kita ini semua fusi aja ya. Jadi satu partai gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti nggak demokratis. Nggak apa-apa. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita beberapa berbeda, tapi kita bersatu dalam cinta tanah air. Kita kompetisi baik, boleh dan harus. Selesai kompetisi, kita bersatu mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ini demokrasi Indonesia yang sebenarnya. Ini partai-partai lain harus hati-hati kita nih, ya. Gajah. Jadi saya terima kasih saudara milik gajah sebagai simbol. Dan itu pun juga pinter juga, jadi saya agak ada titik lemah kalau menghadapi PSI sekarang ini. Akalnya banyak rupanya ini PSI ini. Itu dia pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto saat dalam acara penutupan Kongres PSI 2025. Bang Hensa, jika tadi kita menelaah lebih lanjut apa dari pernyataan dari Presiden yang mengatakan hati-hati nih partai lain. Gajah, kenapa sih harus hati-hati Bang Hensa? Saya rasa Pak Prabowo saat itu sedang memuji Jokowi. Jadi pada saat bilang cerdas PSI itu ya cerdasnya ke Pak Jokowi, bukan ke yang lain. Dan pada saat Pak Prabowo mengatakan hati-hati ini gajah, yaitu ke Jokowi, hati-hati partai politik lain, ini partai ini ada Jokowinya. Jadi hati-hati, Anda nggak punya siapa-siapa gitu kan. Jadi menurut saya Pak Prabowo pun sudah memahami bahwa kelak nanti sepak terjang Pak Jokowi inilah yang harus dihitung oleh partai-partai politik lain gitu. Ya bukan bermaksud mengecilkan partai politik lain ya. Tapi kan udah jelas ketua umum partai politik aja masih ngadep Pak Jokowi kan. Gitu, padahal sudah berlalu presiden ke-7, tapi kan tetap aja berhadapan langsung. Jadi secara komunikasi politik, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, itu arahnya ke Jokowi. Hati-hati ini partai gajah loh, hati-hati partai politik lain gajah nih. Ke Pak Jokowi. Cerdas juga, Pak Jokowi juga gitu. Jadi dia membaca arah PSI ini mau kemana ya ke sana gitu. Kalau kemudian disebutkan nanti 2034 akan menjadi partai besar, pasti saya yakin juga akan ada sinyal-sinyal, oh oke, berarti Pak Jokowi
mempersiapkan calon presiden yang memang didorong oleh dia itu di 34. Sehingga kan kalau kita runut-runut kita bisa baca berarti sangat mungkin nanti 2029 Pak Jokowi akan mendorong Gibran lagi bersama Pak Prabowo kan. Kemudian nanti di 2034 adalah saatnya Gibran maju sendiri yang didukung oleh PSI. Kan gampang aja sebenarnya, hitungan matematikanya kan begitu aja. Dan ya itu tadi kita bahas PSI ini ya kan ada Pak Jokowinya gitu. Bukan karena siapa-siapa juga gitu. Jadi Mas Kaisang juga menurut saya ya udah ngaku aja ini partai karena bapak gue ya gitu. Dan terus ya gue jadi ketua umum partai ya bapak gue juga gitu. Dan partai apa kader-kader yang lain juga udah ngaku aja, nggak apa-apa kok. Ya ini kita begini besar ya karena Pak Jokowi. Karena yang terbukti hebat kan baru Pak Jokowi. Partainya PSI juga nggak lolos Senayan. Gitu kan. Nah ini kita lihat Pak Jokowinya mau full support katanya kan. Nah, full support, mendukung penuh. Hati-hati kata Pak Prabowo. Gajahnya ya Jokowi gitu. Ya, Prof. Lili, jika kita cermati lebih lanjut, ini artinya PSI memang harus diperhitungkan untuk kedepannya, Prof. Lili, begitu? Iya, betul. Saya bilang hati-hati itu juga bisa dimaknai luas. Salah satu adalah yang akan berhadapan langsung dengan PDIP menurut saya. Kenapa? Karena Pak Jokowi dengan PDIP itu kan basis massa irisannya kan hampir sama gitu loh kan. Karena dulu Pak Jokowi dan PDIP satu kesatuan dan para pendukungnya itu ketika suara Pak Jokowi tinggi maka PDIP itu tinggi. Nah sekarang ketika Pak Jokowi itu mendukung full PSI bisa jadi kemudian ini yang saya katakan terjadi pertarungan antara banteng dengan gajah. Di basis-basis massa PDIP di Jawa Tengah, di Jawa Timur dan di kalangan basis-basis non-muslim di NTT atau di Sumatera Utara atau di Sulawesi Utara seperti itu gitu. Sehingga memang kemudian PDIP ya kemungkinan tidak tinggal diam juga. Karena kalau diam saja tidak melakukan konsolidasi, tidak melakukan kerja-kerja politik bisa tergerus. Oleh karena itu, saya katakan supaya pertarungan ini makin kompetitif, memang Pak Jokowi harus masuk aja. Nggak usah malu-malu sih lu PSI gitu loh. Bagian dari struktur PSI. Karena kalau tidak masuk, bisa jadi para pendukungnya, lolesnya tidak terasosiasikan. Karena ini Pak Jokowi ini kan contoh di pemilu 2024 kemarin kan. Sebenarnya kan secara eksplisit Pak Jokowi mendukung PSI. Tetapi masa juga bingung juga. Kemana nih? Nah, akhirnya PSI nggak lolos. Nah sekarang dengan deklarasi bahwa saya akan membesarkan PSI, nah sekaligus masuk aja ke dalam, sekalian mungkin para pendukungnya, loyalisnya itu akan terasosiasi bahwa Pak Jokowi adalah PSI, PSI adalah Pak Jokowi. Karena tadi saya bilang kalau tidak masuk bisa kemudian, Bobby kan kader PDI, Gerindra, kenapa nggak juga mengendorse Bobby juga gitu? Atau nanti Mas Gibran gitu. Nah, kita nggak tahu Mas Gibran. Jangan juga masuk juga karena memang kan para pengamat keluarga Pak Jokowi itu at home-nya nyamannya itu di PSI dibandingkan partai-partai lain. Meskipun nggak mendirikan, nggak membentuk, tetapi kayaknya itu rumah dia sendiri gitu loh di sana. Mas Bedi, ini lumayan menarik ini. Belum juga 1 hari mengumumkan bahwa logonya sudah diganti menjadi gajah, tapi ini sudah diperhitungkan. Bagaimana pendapat Anda? Iya, saya kira sekali lagi bahwa ini adalah bagian daripada strategi kami, strategi Partai PSI untuk kemudian bagaimana memperkuat konsolidasi, internalisasi nilai-nilai yang kemudian tersimbolisasi dari gajah ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin itu adalah salah satu bagi kami itu tanda-tanda bahwa hubungan antara PSI dengan Pak Prabowo itu juga bagian daripada hubungan yang sangat harmonis. Bagaimana Pak Prabowo melihat bahwa penggunaan logo gajah ini juga sejalan dengan hobi ya kegemaran Pak Prabowo yang sangat sayang terhadap gajah. Bahkan beliau menyampaikan ada 90.000 hektar hutan di Aceh yang kemudian digunakan untuk konservasi gajah yang memang milik beliau. Jadi saya kira ini adalah bagian daripada tanda-tanda zaman yang sekali lagi menurut kami bagaimana keharmonisan yang terjalin antara PSI dengan Pak Prabowo. Yang kedua,
kami juga tidak ingin dibenturkan dengan pihak-pihak lain bahwa ini perubahan logo kemudian dibenturkan dengan logo partai yang lain. Saya kira tidak. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah upaya kami untuk membranding partai kami menjadi semakin relevan, semakin diterima oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah ada semangat yang terkandung dari logo baru. Kami kalau kita lihat itu gajah adalah simbol dari kekuatan, ya kecerdasan, dan yang paling penting Pak, bahwa gajah juga adalah simbol kebijaksanaan. Sehingga nilai-nilai itulah yang saya kira akan kami pakai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjadi jembatan politik masyarakat yang saya kira dalam suasana akhir-akhir ini kan Pak Prabowo selalu menekankan bagaimana kita dalam hubungan bermasyarakat itu selalu bersatu, ya selalu harmonis, selalu bijaksana dalam melihat sesuatu. Dan saya kira ini sejalan dengan apa yang sedang dibangun oleh Partai PSI hari ini, bagaimana semangat itu bisa menjadi pemersatu dalam semangat yang pemersatu dengan logo baru ini juga menjadi hal yang menarik ya Mas Beni. Kita ketahui bersama ini Bang Hensa bahwa logo yang menggunakan gajah ini tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat sendiri Partai Republik ini menggunakan gajah ini. Apa bisa ditarik benang merahnya? Ya enggak lah, itu cerita di sana dan cerita di sini berbeda. Hanya memang dipilihnya PSI ini ya something lah. Tapi kan kita juga kita nggak perlu tahu dan nggak dikasih tahu juga kan sama PSI. Nah itu mawar kenapa diganti gitu kan? Apa Pak Jokowi nggak suka yang romantis-romantis gitu ya? Lebih suka yang beginilah gajahnya. Tapi pertarungan akan menjadi menarik pada saat Pak Jokowi memiliki kendaraan partai politik. Walaupun PSI masih kecil ya, tapi dengan dominannya Pak Jokowi di sana pasti akan ada sumber daya masuk ke sana. Nanti ya kita lihat sedewasa apa Mas Kaisang memimpin partai ini, karena memimpin partai politik dengan pengalaman yang masih sangat minim tentunya akan berbeda sekali. Harus banyak belajar dan sekali lagi sih saya bilang, menurut saya ya akui aja kalau ini ya partainya Jokowi dan nggak apa-apa juga menurut saya. Ya nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Jokowi ini mengelola partai politik. Apakah bisa mampu sebesar partai-partai politik yang lain? Nah kita tunggu arahannya Pak Jokowi. Jadi mungkin nanti kalau ada meeting-meeting, sebentar ya aku tak tanya Bapak dulu. Prof. Lili, ini 2029 ini ada Garuda dari Gerindra, ada Banteng dari PDIP, sekarang ini ada Gajah dari PSI. Ini Anda melihatnya peta politiknya, apakah ada koalisi di antara ketiganya, baik itu maupun Gerindra dengan PDIP ataupun Gerindra dengan PSI, bagaimana langkah ke depannya ini menurut Anda? Saya kira langkah ke depan itu kalau kita bicara sambutan tadi Pak Prabowo ketika meresmikan Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, bahwa antara PDIP dengan Gerindra itu kakak beradik. Bersaudara. Dan dada saya ini marhanisme kalau dibelah gitu kan. Tetapi meskipun kakak beradik, ya dalam demokrasi ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, saya kontennya ngambil di dalam dan di luar. Dengan demikian sudah final sebenarnya bahwa PDIP itu tidak akan bergabung di dalam pemerintahan, menjadi oposisi. Nah, dikaitkan dengan masa depan 2029 bagaimana? Ya dalam politik kan berbagai kemungkinan bisa terjadi. Nah, lawan menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Nah, dengan juga mampirnya, sowannya Pak Prabowo ke rumah Pak Jokowi, menandakan bahwa ke depan itu adalah hubungan itu akan terjadi atau koalisi itu akan terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Karena bagaimanapun tingkat kesukaan, tingkat popularitas Pak Jokowi kan masih tinggi. Nah, secara politik masih dibutuhkan tuh dukungan elektoral daripada pengikut Pak Jokowi. Karena PDIP kan punya segmen sendiri tadi kan, pasti kemungkinan akan mengajukan kandidat juga sendiri. Konon digadang-gadang gubernur DKI kan, seperti itu. Jadi kemungkinan itu adalah dengan PSI tadi. Karena kan sudah juga memberikan apresiasi bahwa sekarang menteri-menteri ada banyak di kabinet.
terus Pak Prabowo membuka. Itu kan istimewa gitu. Tapi ya lagi-lagi kan ada Pak Jokowi. Kalau nggak ada Pak Jokowi, nggak dibuka juga gitu. Dan dipuji-puji. Nah, muji-muji tadi itu kan antara tersurat dan tersirat. Yang jelas ada ancaman itu buat Pak Prabowo. Jangan-jangan partai saya juga tergerus. Oleh karena itu ya baik-baiklah dengan Pak Jokowi. Supaya tidak tergerus juga gitu. Nah makanya kan tadi tafsiran-tafsiran kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi ini lebih punya cerita panjang tuh. Misalnya dengan beberapa kasus-kasus hukum yang sekarang lagi berjalan, kemudian bagaimana nanti koalisinya, kira-kira nanti akan berkaitan satu sama lain di bidang apa, siapa yang oposisi sama ini kebaca semua di pertemuan ini justru bukan tentang PSI-nya. PSI ya udahlah itu jalan sendiri. Tapi yang menarik tadi Bang Hensai sempat menyebutkan bahwa jangan-jangan pada rapat internal partai ini apa-apa keputusannya ya nunggu dari Bapak. Mas Beni, boleh komentarnya? Tadi juga sempat kami dengar sempat tertawa ini saat Bang Hensai menyatakan hal tersebut. Saya kira tidak, Mbak ya. Partai PSI hari ini saya kira sedang dibangun menjadi partai yang sangat demokratis. Kita melibatkan kader-kader ya, bahkan dalam pemilu raya kita sudah membuktikan. Jadi ini bukan omong-omong, tapi kita sudah membuktikan. Kemudian dalam penyusunan struktur juga tim formatur itu dibentuk perwakilan dari Papua sampai Aceh ya. Ada perwakilan wilayah yang masuk sebagai tim formatur untuk menyusun kepemimpinan di DPP. Kemudian Dewan Pembina diisi oleh DPP, Dewan Pendiri dan juga perwakilan dari DPW. Saya kira ini menunjukkan bahwa semangat partai PSI hari ini adalah suatu semangat keterbukaan yang kemudian kita ingin bahwa membangun partai dibutuhkan adalah kebersamaan dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, dan saya kira tidak ada dominasi satu orang pun, bahwa kemudian hari ini kami betul-betul mengidolakan Pak Jokowi sebagai sumber semangat kami ya dalam membangun partai, dalam menjadikan partai sebagai jembatan politik masyarakat yang efektif yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Saya kira itu karena berkat kerja-kerja Pak Jokowi, keteladanan Pak Jokowi yang saya kira harus terus diteruskan karena seperti yang kita tahu bahwa kepemimpinan Pak Jokowi juga menjadi satu kepemimpinan yang betul-betul berhasil untuk membangun bangsa Indonesia. Jadi dan sekali lagi bahwa dalam konteks kehadiran Pak Prabowo ke kediaman Pak Jokowi ini kan menunjukkan bahwa dua tokoh ini sangat harmonis. Jadi saya kira jangan dipelintir kemana-mana ini ada apa. Saya kira kunjungan antara pemimpin kita itu menyimpulkan bahwa dua pemimpin yang punya keteladanan yang luar biasa ini betul-betul guyup ya, memiliki satu tujuan, satu pemikiran untuk bangsa dan negara. Ya, tentunya kita akan melihat bagaimana sepak terjang dari sang gajah ke depannya. Terima kasih Mas Beni, terima kasih Prof. Lili, terima kasih Bang Hensai. Waktunya sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh rekan Tiara Harhab. Ya, Winnie dan juga pemirsa, saat lagi kami akan kembali untuk Anda, pemirsa, dengan adanya pembahasan berkaitan dengan kecelakaan kapal penumpang yang dalam bulan ini terjadi sebanyak 2 kali. Pemirsa, yang terbaru ini adalah kapal motor Barcelona yang terjadi di Pulau Talise. Kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kebakaran kembali melanda pemukiman padat penduduk di ibu kota Jakarta. Pagi tadi pemirsa, api menghanguskan belasan rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Garuda, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin pagi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Petugas Damkar Tambora, Jakarta Barat mengerahkan 27 unit mobil pemadam kebakaran guna melokalisir api agar perambatan tidak semakin meluas. Bersama warga, petugas damkar bahu-membahu memadamkan api. Akses yang sempit serta minimnya sumber air membuat petugas damkar sempat mengalami kendala saat proses pemadaman. Api yang berkobar diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga yang kemudian cepat menyambar ke bangunan lain. Warga sekitar juga tampak bergotong royong pemirsa membantu petugas dalam proses pendinginan yang kemudian ini belum ada rincian resmi terkait total kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran ini.
4 bangunan ruko di Jalan Saicek Humar, Kota Dumai, Riau hangus terbakar. Api diduga berasal dari kompor di dapur yang digunakan saat memasak. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian, pemirsa, dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sidang kasus dugaan penembakan yang menewaskan 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung dengan terdakwa oknum anggota TNI, Kopka Bazarsah, kembali digelar. Terdakwa dituntut pidana mati dan pemecatan dari TNI. Dalam agenda tuntutan, tim auditor menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Kopka Bazarsah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, kepemilikan senjata api secara ilegal, dan pengelolaan judi tanpa izin. Perbuatan terdakwa Bazarsah terbukti dan memenuhi 3 unsur sesuai dakwaan primer auditor. Kuasa hukum pihak korban pun berharap majelis hakim memutus hukuman yang setimpal untuk terdakwa. Terdakwa berdiri sikap sempurna sampai ada perintah. Kemudian diperpanjang sesuai A, perpanjangan penanganan ke-1 dari Komandan 21184. Jabatan. Pemirsa, dunia pelayaran tanah air berduka. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, kecelakaan menyergap para penumpang kapal di Selat Bali dan juga perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Hanya berselang 2 minggu peristiwa kecelakaan di perairan yang melibatkan kapal penumpang kembali terjadi. Terbaru, KM Barcelona 5 yang mengangkut rombongan personel kepolisian dan keluarga terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Jumlah penumpang KM Barcelona 5 diperkirakan mencapai 280 orang saat peristiwa terjadi. Proses evakuasi pun melibatkan personel gabungan dari Basarnas, Bakamla, Ditpolairut Polda Sulut, hingga Satpolairut Polres Minahasa Utara, termasuk aparat pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Sebelumnya, peristiwa kecelakaan moda laut juga menimpa KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli lalu dan menyebabkan 19 orang tewas dan 30 lainnya ditemukan selamat. Hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Terlebih, masih ada penumpang yang tidak terdata dalam manifest KM Tunu Pratama Jaya. Apakah standar keselamatan pelayaran sudah terpenuhi dengan baik di seluruh kapal penumpang yang beroperasi di tanah air? Baik, kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan narasumber yang bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, kemudian juga melalui sambungan Zoom begitu ya. Saya akan sapa terlebih dahulu Ki Dharma Ningtyas yang merupakan pengamat transportasi. Selamat malam Ki Dharma. Selamat malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah ada Mas Anggiat Pandiangan yang merupakan PLT Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT. Selamat malam Mas Anggiat. Selamat malam Mbak. Selamat malam Ki. Ya, Oke. Selamat malam. Baik, Ki Dharma, saya izin ke Mas Anggiat terlebih dahulu. Mas Anggiat, ini sudah ada 2 kecelakaan kapal besar ya di bulan ini. Sebenarnya tadi kalau saya konfirmasi juga ada 3 sebenarnya. Tetapi kalau kita ingat di awal Juli kemarin ada KMP Tunu Pratama Jaya, kemudian yang terakhir kemarin ada KM Barcelona begitu ya. Hasil sementara dari penyelidikan KNKT sejauh ini, apa sebenarnya penyebab dan juga yang perlu disoroti dari hal ini? Ya, baik Mbak, terima kasih. Pertama-tama kami juga turut mengucapkan berbelasungkawa atas korban jiwa akibat kecelakaan yang terjadi, baik akibat kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya dan juga KM Barcelona 5A. Jadi untuk kapal KMP Tunu Pratama Jaya, Mbak, kami sementara ini masih mengumpulkan data-data dan dokumen untuk analisis, termasuk diantaranya
sejarah perubahan dari kapal tersebut yang tadinya merupakan kapal pendarat atau kapal landing craft dirubah menjadi kapal ro-ro penumpang. Juga kita akan juga memeriksa hasil perbaikan terakhir kapal di Galangan. Nah, nanti semua data-data termasuk juga keterangan dari awak kapal dan penumpang yang kami peroleh pada saat investigasi nanti akan kami kumpulkan semua dan kami lakukan analisis. Kemudian baru dari sana kami nanti akan dapat menentukan faktor penyebabnya, kenapa kapal tersebut bisa terbalik dan akhirnya tenggelam. Nah, kemudian untuk KMP Barcelona sendiri, tim sudah terbentuk, Mbak. Jadi dalam waktu dekat akan segera berada di lokasi dan akan juga berkoordinasi dengan otoritas tempat di lapangan. Terus sama, Mbak, kita juga akan terlebih dahulu mengumpulkan data-data kapal, baik juga nanti juga akan menggali informasi dan keterangan dari saksi-saksi, terutama yang pertama sekali melihat sumber api berasal dari mana, kemudian juga nanti termasuk juga informasi dengan mewawancarai kru kapal. Baik. Sementara demikian, Mbak. Baik, Mas Anggia, tapi mungkin dari peristiwa-peristiwa serupa ya, yang kemudian mungkin pernah ditangani juga oleh KNKT. Dari kedua peristiwa ini apakah juga memiliki penyebab yang nyaris sama, misalnya berkaitan dengan kelebihan muatan, kemudian juga mengenai maintenance dari mesin-mesin kapal itu sendiri, Mas Anggia? Nah, untuk kapal Tunu Pratama Jaya, kami masih menunggu hasil data jumlah muatan yang naik di atas kapal, Mbak. Jadi nanti dari total muatan kendaraan truk yang naik di atas kapal itu, kami akan melakukan kalkulasi dan kami juga akan bekerja sama dengan dalam hal ini ITS akan melakukan simulasi apakah dengan jumlah muatan tersebut dapat menyebabkan karamnya kapal. Jadi ini masih dalam tahap analisis, Mbak. Jadi belum dapat kami kemukakan di sini. Jadi nanti pada akhirnya setelah kami nanti selesai melakukan hasil investigasi ini, hasil investigasi kami tentu akan kami publis ke khalayak ramai, demikian, Mbak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan KNKT untuk menemukan penyebab dari kecelakaan-kecelakaan ini, Mas Anggiat? Ya, untuk kapal Tunu Pratama Jaya kami akan usahakan dalam waktu yang secepatnya, kemungkinan 2-3 bulan ke depan akan kami selesaikan dan kami publis. Demikian, Mbak. Oke, baik. Saya ke Kidarma. Kidarma, Anda melihat kecelakaan bisa dikatakan dalam sebulan ini yang terbanyak begitu ya, sepanjang sejarah terjadi sebanyak 3 kali, 2 lebih besar bahkan memakan korban begitu. Masalahnya di mana, Ki? Saya kira sangat kompleks ya. Artinya ini sebetulnya kalau kita orang transport gitu ya melihat ini adalah puncak dari gunung es saja. Jadi sebetulnya persoalannya itu sangat kompleks sehingga tiba-tiba sekarang puncaknya sedang muncul. Kenapa saya katakan sangat kompleks? Pertama dari segi bisnis ya, sebetulnya teman-teman operator ini kan punya kapal yang seharusnya supaya investasinya cepat balik itu operasionalnya 30 hari dalam sebulan misalnya, tapi rata-rata itu maksimal 15 hari saja. Nah, sehingga investasinya lambat balik ya. Kalau sementara biaya operasionalnya kan 30 hari. Ya. Artinya apa? Artinya pendapatan yang kecil itu dipakai untuk operasional yang besar. Dalam hal itu pasti ada yang dikalahkan. Yang dikalahkan apa? Maintenance. Mungkin juga pengadaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk safety dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya persoalan kompleks. Karena itulah sebetulnya kalau mau mengatasi ya pengusaha itu harus dibuat untuk tidak rugi. Itu. Jadi kalau mereka sudah investasi besar, ya selain perlu ada subsidi, perlu ada insentif, paling tidak mereka itu bisa beroperasi ya lebih dari 15 hari lah. Katakanlah nggak nyampe 30 ya mungkin 20 sampai 25 hari gitu. Sehingga pendapatannya meningkat, itu satu. Yang kedua saya kira
Yang menarik dari penjelasan Pak Agiat tadi adalah KNKT sekarang sedang mengumpulkan data mengenai jumlah penumpang, mengenai jumlah barang dan sebagainya ya. Dari kapal tunu ya? Bobot, ya. Itu artinya ada persoalan sistemik soal muatan? Manifest penumpang maupun muatan. Betul. Jadi seharusnya kalau manifest muatan dan penumpang itu dilakukan dengan baik, KNKT nggak perlu repot-repot, tinggal tanya aja kepada sah bandar mana data kapal ini, berapa berapa penumpang, berapa truk, berapa motor, isi truknya apa saja, itu harusnya sudah ada. Artinya ini menunjukkan kelemahan dari sisi regulator itu sendiri. Karena itu saya kira harus ada satu pengawasan yang lebih ketat, yang kalau perlu ya berkali. Artinya sekarang masih longgar ya, Ki? Ya kalau kita lihat kasusnya seperti ini kan berarti sangat longgar di lapangan. Peristiwa ini bisa menjadi salah satu indikator untuk perbaikan pengawasan tentunya ke depannya. Saya mau ke Mas Anggia terlebih dahulu. Mas, kalau tadi sempat disinggung oleh Ki Dharma mengenai manifest ya, ini apakah juga menjadi salah satu fokus yang nantinya akan diinvestigasi oleh KNKT? Ya, tentu Mbak, kita dalam melakukan investigasi pasti kita lakukan secara menyeluruh, baik dari sisi manifest, jumlah muatan, terus layak lautan kapal dan sebagainya pasti akan kita lakukan secara menyeluruh. Dan dari data sertifikat kapal Tunu Pratama Jaya ini, dari sertifikat keselamatan angkutan penyeberangannya, jumlah penumpang yang diizinkan itu 60 orang, kemudian juga untuk jumlah pelayar yang memenuhi alat keselamatan itu untuk 76 orang. Sementara data sementara penumpang yang kami dapat dari operator dan SDP sejumlah 53 orang. Tapi kami masih akan menunggu data final hasil operasi SAR. Jadi totalnya nanti berapa penumpang yang selamat, berapa yang meninggal, dan berapa yang dalam pencarian. Jadi nanti kami akan bandingkan data tersebut, Mbak. Tapi kalau kita lihat dari peralatan keselamatannya, sebenarnya ini kapal ini seperti life jacket dari hasil sertifikat yang kami miliki. Dia memiliki pelampung penolong sebanyak 141 biji, di mana 134 biji dikhususkan untuk penumpang dewasa dan 7 biji untuk penumpang anak-anak. Jadi sebenarnya untuk pelampungnya itu masih mencukupi untuk total penumpang yang ada. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tapi kalau dari hasil investigasi yang lagi-lagi pernah dilakukan oleh KNKT begitu ya, apakah permasalahan manifest ini juga ataupun juga kelebihan muatan begitu ya bisa menjadi salah satu penyebab yang kemudian sering terjadi adanya kecelakaan kapal, Mas Anggiat? Ya benar Mbak, berkaca dari kejadian Sinar Bangun 4 di Danau Toba, memang persoalan jumlah penumpang yang berlebih itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kapal. Dan kemudian tidak terdatanya kapal juga, penumpang juga menjadi salah satu dilema bagi petugas SAR dalam melakukan penyelamatan. Karena jika ada manifest yang pasti, kemungkinan tim SAR akan dapat melakukan pencarian lebih efektif. Misalnya kalau memang manifestnya ada 40 orang, sudah ketemu 36, berarti kan sisa 4 orang yang dicari. Tetapi kalau tidak ada kepastian terhadap jumlah penumpang yang sebenarnya di atas kapal, ini akan menjadi dilema bagi tim SAR dalam melakukan operasi SAR-nya. Dalam beberapa kasus juga yang pernah kami tangani di wilayah timur, Mbak, memang ini menjadi permasalahan klasik juga, terutama di daerah-daerah wilayah timur. Kalau di wilayah barat misalnya kan mungkin pelabuhan-pelabuhannya itu sistem tiketingnya atau pelabuhannya sudah steril dari penumpang. Sementara di wilayah-wilayah timur sana masih banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang pelabuhannya itu tidak steril. Jadi penumpang dari manapun bisa naik di atas kapal yang lolos dari kontrol petugas di darat. Demikian, Mbak.
Oke, baik. Ki Dharma, kalau sebenarnya dilihat dari alat-alat penyelamatan ya, seperti mungkin life jacket atau mungkin skoci, kalau kita berbicara mengenai kapal penumpang begitu, apakah sejauh ini sudah memadai? Karena tadi sudah disinggung juga oleh Pak Mas Anggiat begitu ya, bahwa sebenarnya kalau dari jumlah ini masih memadai begitu, kita berbicara dalam konteks kecelakaan yang dialami oleh kapal tunu. Tapi dijawab nanti ya Ki ya, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Oke, saya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, langsung ke Ki Dharma. Ki Dharma, tadi sempat disinggung juga ya berkaitan dengan jumlah dari life jacket, kemudian juga kapasitas koci. Ini kalau dihitung dari secara keseluruhan manifest sebenarnya masih bisa tercover begitu ya. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya, ini seperti apa sih sebenarnya? Gini, sebetulnya kalau fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kapal itu sangat tergantung perusahaannya. Jadi mungkin perusahaan yang tenggelam kemarin cukup memperhatikan aspek keselamatan minimal dari life jacketnya dan skoci ya. Tetapi banyak juga kapal-kapal, terutama yang daerah pinggir-pinggir sana, itu seringkali mengabaikan aspek keselamatan itu. Jadi saya kira kesadaran untuk menciptakan safety culture di dalam perusahaan itu belum banyak dimiliki. Memang ada beberapa perusahaan di Jawa Timur sana yang selalu memperoleh penghargaan dari perhubungan mengenai pelayanan prima utama ya. Nah itu semua aspek keselamatannya itu dipenuhi. Tetapi mayoritas perusahaan adalah seringkali mengabaikan aspek-aspek keselamatan itu. Karena itulah sebetulnya untuk meminimalisir kecelakaan-kecelakaan itu yang paling kita perlukan adalah pembenahan secara sistemik. Dalam hal ini pembenahan mulai dari regulator. Jadi saya kira kita perlu meningkatkan kapasitas regulator. Ya, karena kan menjadi pertanyaan juga bagaimana bisa mungkin kondisi kapal yang kurang baik ini masih terus bisa berlayar secara legal. Itu kan tergantung regulatornya. Kalau regulatornya memiliki kompetensi yang baik, maka tidak akan terjadi seperti itu. Karena itu pembenahannya itu ya harus dari regulator. Kapasitas regulator dari pusat sampai ke yang di lapangan itu harus dibenahi. Sehingga mereka bisa tahu kompetensinya. Kecenderungan di ASN itu adalah perpindahan atau penempatan seseorang ke daerah-daerah ini sering tidak didasarkan pada kompetensi. Padahal untuk menjamin keselamatan angkutan laut misalnya atau angkutan perairan itu butuh kompetensi yang tinggi. Karena itu mestinya tidak boleh sembarang orang katakanlah latar belakangnya entah dari darat apa tiba-tiba ditempatkan di laut atau di perairan yang tentu regulasinya agak berbeda. Karena itulah saya kira pemerintah itu harus membenahi di situ. Itu satu. Kedua, pengawasan itu jangan hanya berdasarkan dokumen. Jadi kalau dokumennya, oh ini sudah terisi, tapi harus dicek di lapangan. Jadi saya kira kita harus meningkatkan pengawasan juga di lapangan. Teman-teman yang ada di lapangan dalam hal ini aparatur negara, itu harus mengecek ke lapangan. Apalagi sekarang juga ada kecenderungan pengangkutan bahan B3 misalnya lewat kapal. Itu kan juga harus dipastikan ini aman atau tidak. Nah, itu semua nggak bisa hanya berdasarkan pada dokumen, tetapi harus dilakukan di lapangan. Berkaitan dengan pengawasan, sebenarnya kalau Anda lihat seberapa besar sih kecelakaan-kecelakaan kapal ini disebabkan oleh satu human error, kemudian juga SOP yang tidak berjalan dengan baik begitu ya, ataupun sudah berjalan tapi semacam ada pembiaran-pembiaran untuk melakukan aturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Rasanya kalau kita bilang human error agak terlalu sederhana. Tapi kalau saya lebih kepada sistemik gitu. Karena apa? Karena kita paham ya bahwa angkutan air, laut, penyeberangan danau, sungai itu memang kurang banyak memperoleh perhatian. Termasuk juga dari para pengamat dan jurnalis. Karena apa? Karena tempatnya jauh dari kota gitu, beda dengan misalnya angkutan
perkotaan kereta api adanya di Pulau Jawa misalnya. Kalau pesawat itu yang naik orang kelas menengah, jadi begitu kecelakaan sedikit pasti memperoleh perhatian tinggi. Oke. Tetapi kalau Padahal pelajaran, secara data, mohon maaf saya potong, secara data ini sangat-sangat kecilkah memang pengguna dari transportasi laut ini atau bagaimana? oh enggak, justru karena kita ini negara kepulauan, yang terbanyak saya kira justru pengguna angkutan air. Angkutan air itu bukan hanya kapal laut, ya, tapi juga ada penyeberangan, danau. Nah itu kan sebetulnya regulasinya mestinya sama, regulasi keselamatannya itu sama, gitu ya. Yang beda itu manajemennya, gitu. Tetapi aspek-aspek keselamatannya itu harus sama. Ada baju pelampung, ada skoci, itu harus ada. Jadi sebetulnya kalau kita lihat populasinya, pengguna angkutan air itu jauh lebih banyak karena di luar Jawa sana perhubungan antar provinsi, antar pulau juga. itu menggunakan angkutan air, tetapi seringkali karena kurang memperoleh perhatian, ya kurang dapat expose. Baru ketika ada kecelakaan seperti ini, orang disadarkan. Tetapi ini sebetulnya saya katakan tadi, ini hanya puncak gunung es saja. Oke, baik. Saya ke Mas Anggiat. Mas Anggiat, tadi saya tertarik ya dengan statement Anda yang menyebutkan bahwa sebenarnya ada tali di situ, tapi mungkin agak susah dipotong sehingga skoci-skoci ini tidak bekerja dengan maksimal begitu. Kalau Anda telusuri lagi atau mungkin pihak KNKT menginvestigasi, apa yang kemudian ini menyebabkan banyaknya semacam pelengkap ya, yang kemudian ini bisa seharusnya mengamankan para penumpang tidak berjalan dengan maksimal sekalipun secara kapasitas ini masih memadai? Terkait di temuan kami di kapal Tunu Pratama Jaya kemarin, jadi beberapa skoci life raft-nya itu dalam keadaan terikat. Jadi yang kalau istilah di marine itu ada transport line. Jadi transport line itu sebenarnya tali pengikat itu diletakkan di life raft itu agar pada saat life raft dalam perjalanan menuju ke kapal itu tidak secara accidentally mengembang karena terjatuh atau sebagainya, sehingga ada transport line itu yang seharusnya pada saat begitu life raft itu ditempatkan di atas kapal atau di cradle-nya itu seharusnya transport line itu seharusnya dipotong. Nah itu salah satu penyebab life raft-nya tidak bisa mengembang secara otomatis ketika terjadi kecelakaan kapal tenggelam. Kemudian juga penempatannya di atas kapal juga seringkali oleh awak kapal itu diikat dengan alasan mereka takut pada saat terjadi ombak itu lepas atau terjatuh. Nah, hal seperti ini seharusnya bisa dihindarkan untuk mengurangi adanya korban jiwa jika kapal tenggelam. Karena memang life raft ini diperuntukkan untuk menjadi alat penolong ketika terjadi kecelakaan. Nah, dalam kasus Barcelona 5A juga, dari hasil video yang kami amatin juga tidak ada satupun life raft yang mengembang ketika seluruh penumpang terjun ke bawah air, sehingga hanya mengandalkan pelampung penolong saja, life jacket. Sepatutnya kalau life raft ini semuanya dikembangkan ke atas air, kemungkinan penumpang akan lebih tertolong dan nyaman berada di dalam life raft. Demikian, Mbak. Baik, untuk memaksimalkan upaya dari KNKT mencari sebab ataupun juga alasan ya mengapa kemudian ini hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi, apakah nantinya bangkai kapal yang sudah ditemukan titiknya, bangkai kapal Tunu Pratama Jaya ini Mas, ini akan diangkat ke permukaan untuk memudahkan proses investigasi? Untuk itu Mbak, mengangkat kerangka kapal ini sesuai dengan peraturannya merupakan kewajiban dari pemilik kapal, Mbak. Jadi kewajiban pemilik kapal untuk mengangkat bangkai kapal tersebut. Nah, jika memang itu akan dilakukan oleh pemilik kapal, tentu saja juga kami punya kepentingan untuk menyaksikannya juga, Mbak. Karena memang ada isu beredar sebelum kapal tenggelam bahwa ada terjadi kebocoran di kamar mesin.
Jadi untuk mengkonfirmasi hal tersebut kami perlu melihat secara langsung hasilnya jika memang kapal tersebut diangkat, yang pasti juga akan membantu kami dalam menganalisa penyebab terjadinya kecelakaan ini, Mbak. Baik, bagaimana dengan KM Barcelona, Mas? Apakah ini juga bisa dikatakan lebih mudah proses investigasinya karena memang kapalnya tidak tenggelam? Tapi kan memang kondisinya sudah tidak mudah lagi begitu ya, terbakar. Bahkan hampir secara keseluruhan begitu. Iya, Mbak, untuk kasus kebakaran di atas kapal ini memang mempunyai tingkat kesulitan yang tersendiri. Apalagi kami sudah mengamati juga dengan diskusi kami dengan tim tadi bahwa bangunan kapal itu sebagian terbuat dari fiberglass, sehingga pada saat kebakaran itu bangunan tersebut otomatis akan runtuh menimpa geladak di bawahnya, sehingga akan menjadi tantangan tersendiri buat tim di lapangan nanti untuk memastikan penyebab kebakarannya, Mbak. Dalam hal ini pasti kami juga akan nanti menanyakan kepada kru kapal atau penumpang dan saksi mata yang pertama sekali melihat sumber dari api. Nah, nanti dari sana kami akan bergerak untuk menentukan kenapa bisa terjadi kebakaran ini. Demikian, Mbak. Oke, mungkin terakhir untuk Ki Dharma ya. Kalau melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah, ini seberapa sering sebenarnya pemerintah ini melakukan semacam sistem kontrol ya dan juga inspeksi rutin berkaitan dengan transportasi laut? Ya, kalau mestinya ya harus rutin. Tapi yang menurut saya kalau mau membenahi adalah soal aspek bisnisnya harus diperhatikan. Artinya bagaimana operator itu dijamin bisa untung sehingga dia bisa melakukan pemeliharaan kapalnya. Itu satu. Kedua, pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif pada operator-operator yang berinvestasi untuk keselamatan. Jadi operator-operator yang sudah berinvestasi untuk keselamatan itu diberi insentif, entah bentuknya pengurangan pajak atau apa gitu, tapi orang menjadi terdorong supaya memperhatikan aspek keselamatan. Yang terakhir ini saya kira yang penting itu adalah penyesuaian tarif. Jadi zaman Pak BKS dulu sebetulnya sudah menyepakati ada kenaikan tarif pada Oktober lalu, tetapi sampai hari ini kan belum terlaksana. Oktober 2023, tapi sampai hari ini belum terlaksana. Jadi itu juga harus direalisasikan supaya apa? Ya kalau operator harus memelihara kapal dengan baik, menyediakan SDM dengan baik, ya unsur bisnisnya harus diperhatikan. Kalau enggak, pasti ini akan terjadi di banyak tempat. Baik, gitu. Itu tadi poin-poin yang seharusnya bisa menjadi perhatian ya, tidak hanya untuk operator, kemudian juga pengguna transportasi laut dan juga pemerintah tentunya. Terima kasih banyak Ki Dharma atas analisisnya, kemudian juga tadi sudah bergabung bersama kami Mas Anggia, terima kasih atas perspektifnya. Kita tunggu bagaimana kemudian ini hasil dari investigasi dari KNKT. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Pemirsa, informasi lain untuk Anda, ini sebuah bus yang ditumpangi belasan pelajar dihantam truk dari arah belakang di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Bungo, Jambi. Kecelakaan tepatnya terjadi di kilometer 40, Kecamatan Batin 2 Playang, Senin pagi. Saat itu pemirsa, bus yang melaju dari arah Muaro Bungo tiba-tiba ditabrak truk dari bagian belakang yang sama-sama menuju ke arah Sumbar. Akibat insiden ini, bus yang membawa 17 pelajar mengalami ringsek berat di bagian belakang mobil karena kerasnya benturan. Bahkan bus terdorong keluar dari badan jalan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.